Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Maya Marlita dengan NPM 21110110018. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas paper strategi pemasaran yang berjudul menentukan strategi penetapan harga yang tepat untuk produk. Nah, berikut penjelasannya, selamat menyaksikan. Penjelasan pertama yaitu terkait latar belakang. Penetapan harga produk yang tepat adalah salah satu keputusan strategis yang penting bagi perusahaan. Harga tidak hanya mempengaruhi pendapatan dan laba perusahaan, tetapi juga mempengaruhi persepsi dan loyalitas pelanggan terhadap merek perusahaan. Harga yang terlalu tinggi dapat mengurangi permintaan dan menghalangi pelanggan potensial, sedangkan harga yang terlalu rendah dapat mengurangi keuntungan dan mengurangi citra kualitas produk. Oleh karena itu, perusahaan harus menentukan strategi penetapan harga yang tepat yang sesuai dengan tujuan dan kondisi perusahaan. Namun, menentukan strategi penetapan harga yang tepat memerlukan analisis yang mendalam dan fleksibilitas yang tinggi, karena perusahaan harus menghadapi berbagai tantangan dan ketidakpastian di lingkungan bisnis yang semakin dinamis, seperti deregulasi, pembeli yang terinformasi, persaingan global yang ketat, pertumbuhan lambat di banyak pasar, dan peluang untuk memperkuat posisi pasar. Oleh karena itu, tujuan dari paper ini adalah untuk menentukan strategi penetapan harga yang tepat untuk produk dengan menggunakan pendekatan yang sistematis dan komprehensif. Paper ini akan membahas berbagai faktor yang mempengaruhi strategi penetapan harga, berbagai metode dan teknik yang dapat digunakan untuk menentukan harga, dan berbagai contoh dan studi kasus yang dapat memberikan wawasan dan inspirasi bagi perusahaan yang ingin menentukan strategi penetapan harga yang tepat untuk produk mereka. Kemudian untuk rumusan masalah dari latar belakang tersebut yaitu yang pertama, bagaimana cara menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi strategi penetapan harga produk. Yang kedua, bagaimana cara menentukan metode dan teknik yang tepat dapat digunakan untuk menentukan harga produk. Yang ketiga, bagaimana cara menentukan strategi penetapan harga yang tepat untuk produk dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal perusahaan. Dan yang terakhir yaitu bagaimana cara mengevaluasi dan menyesuaikan strategi penetapan harga produk sesuai dengan kondisi pasar yang berubah-ubah. Sedangkan untuk tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana cara menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi strategi penetapan harga produk, kemudian untuk mengetahui cara menentukan metode dan teknik yang tepat yang dapat digunakan untuk menentukan harga produk, cara menentukan strategi penetapan harga yang tepat untuk produk dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal perusahaan, dan untuk mengetahui cara mengevaluasi serta menyesuaikan strategi penetapan harga produk sesuai dengan kondisi pasar yang berubah-ubah. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Jadi, penetapan harga adalah metode yang digunakan oleh perusahaan untuk menetapkan harga produk atau layanan mereka. Umumnya, perusahaan menetapkan harga produk mereka berdasarkan biaya produksi, tenaga kerja, dan iklan, ditambah dengan margin tertentu untuk memperoleh keuntungan. Penetapan harga merupakan elemen penting dalam strategi pemasaran karena dapat mempengaruhi pendapatan perusahaan. Jika harga yang ditetapkan dengan tepat, maka akan menciptakan permintaan yang optimal dari konsumen dan mitra bisnis. Oleh karena itu, penetapan harga menjadi faktor kunci yang dapat membantu perusahaan mencapai keuntungannya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi strategi penetapan harga. Perlu diketahui bahwa dalam menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi strategi penetapan harga produk,
perusahaan harus melakukan analisis yang menyeluruh dan sistematis terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan produk, pasar, dan lingkungan bisnis. Beberapa aspek dapat dianalisis antara lain yang pertama yaitu biaya produksi. Biaya produksi terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap tidak berubah tergantung pada jumlah produk yang diproduksi, sedangkan biaya variabel berubah tergantung pada jumlah produk yang diproduksi. Biaya produksi mempengaruhi penetapan harga produk dengan menentukan batas bawah harga agar perusahaan tidak merugi. Yang kedua yaitu target pasar. Target pasar adalah kelompok pelanggan potensial yang ingin dicapai perusahaan dengan menawarkan produk mereka. Batas atas harga produk ditentukan oleh target pasar yang mempengaruhi strategi penetapan harga produk. Harga produk harus di bawah batas atas agar dapat menarik dan mempertahankan pelanggan. Yang ketiga yaitu posisi pesaing. Posisi pesaing adalah kinerja relatif perusahaan lain yang menawarkan produk serupa atau berbeda di pasar yang sama dan dapat ditentukan berdasarkan pangsa pasar, reputasi, kualitas, diferensiasi, atau harga. Tingkat persaingan harga di pasar mempengaruhi strategi penetapan produk agar dapat bersaing dan membedakan diri dari pesaing. Kemudian yang keempat yaitu tingkat permintaan. Tingkat permintaan pasar dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pendapatan, selera, tren, musim, atau promosi. Hal ini mempengaruhi strategi penetapan harga produk dengan menentukan potensi penjualan dan laba perusahaan. Perusahaan harus menetapkan harga produk sesuai dengan tingkat permintaan pasar agar dapat memaksimalkan penjualan dan laba. Yang kelima yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah rencana aksi perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran. Ini mencakup produk, distribusi, promosi, dan harga. Posisi dan nilai produk mempengaruhi penetapan harga untuk menciptakan citra dan loyalitas merek. Dan yang terakhir yaitu psikologis pembeli. Faktor psikologis pembeli adalah pikiran, perasaan, dan sikap pelanggan terhadap produk, termasuk persepsi, motivasi, emosi, kepribadian, atau gaya hidup. Faktor ini mempengaruhi strategi penetapan harga produk dengan mempertimbangkan respon dan kepuasan pelanggan terhadap harga. Penetapan harga harus memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Dari pembahasan tersebut, dapat dilihat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi strategi penetapan harga produk adalah beragam dan saling terkait. Perusahaan harus mempertimbangkan semua faktor tersebut secara holistik dan dinamis, agar dapat menentukan strategi penetapan harga yang tepat untuk produk mereka. Selanjutnya ada metode dan teknik yang dapat digunakan untuk menentukan harga produk. Dalam menentukan metode dan tekniknya, perusahaan perlu mempertimbangkan tujuan, kondisi, dan sumber daya yang tersedia. Nah, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan. Yang pertama ada pendekatan berbasis biaya. Pendekatan berbasis biaya menjadi metode yang sederhana dan mudah untuk menentukan harga produk berdasarkan biaya produksi ditambah dengan margin laba yang diinginkan. Namun metode ini kurang mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti permintaan pasar, posisi pesaing, atau nilai produk. Pendekatan berbasis biaya cocok digunakan oleh perusahaan dengan biaya produksi yang stabil dan tinggi, produk yang standar dan homogen, atau pasar yang kurang kompetitif. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam pendekatan berbasis biaya seperti metode markup, metode target return, atau metode break-even. Kemudian yang kedua yaitu ada pendekatan berbasis permintaan. Pendekatan berbasis permintaan adalah cara menentukan harga produk sesuai dengan tingkat permintaan pasar dan memiliki beberapa metode seperti skimming, penetrasi, dan diskriminasi. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan penjualan dan laba
dengan menyesuaikan harga produk sesuai dengan kondisi pasar. Namun, resiko kehilangan pelanggan atau pangsa pasar dapat terjadi jika harga tidak kompetitif atau adil. Pendekatan ini cocok untuk perusahaan dengan biaya produksi yang rendah dan fleksibel, produk yang berbeda dan heterogen, atau pasar yang sangat kompetitif. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada pendekatan berbasis kompetitor. Pendekatan berbasis kompetitor adalah cara menetapkan harga produk dengan merujuk pada harga pesaing di pasar. Terdapat metode paritas, premium, atau diskon yang dapat digunakan. Namun, pendekatan ini tidak mempertimbangkan faktor lain seperti biaya produksi, permintaan pasar, atau nilai produk, dan dapat mengurangi nilai diferensiasi dan citra perusahaan. Jadi, pendekatan ini hanya cocok untuk perusahaan dengan biaya produksi serupa dan dengan pesaingnya, produk yang mudah disubstitusi, atau pasar yang stabil dan transparan. Dan yang terakhir yaitu ada pendekatan berbasis nilai. Pendekatan berbasis nilai adalah metode penetapan harga produk yang didasarkan pada manfaat yang dirasakan oleh pelanggan. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam pendekatan berbasis nilai. Yang pertama itu ada metode value in use, value based pricing, atau perceived value pricing. Pendekatan ini dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan dengan menawarkan harga yang sesuai dengan nilai produk. Namun, pendekatan ini memerlukan penelitian dan analisis yang mendalam dan kontinu tentang nilai produk dan preferensi pelanggan. Pendekatan berbasis nilai cocok digunakan oleh perusahaan dengan biaya produksi yang rendah dan tidak penting, produk yang unik dan sulit disubstitusi, atau pasar yang sensitif terhadap nilai. Selanjutnya ada faktor-faktor internal dan eksternal perusahaan. Untuk menentukan harga produk yang tepat, perusahaan itu perlu mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi harga. Faktor internal meliputi kondisi dan sumber daya perusahaan, seperti biaya produksi, tujuan pemasaran, dan kapabilitas perusahaan. Di sisi lain, faktor eksternal berkaitan dengan lingkungan bisnis dan pasar, seperti permintaan pasar, posisi pesaing, dan regulasi pemerintah. Analisis dan evaluasi komprehensif serta dinamis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal tersebut sangat penting bagi perusahaan untuk menetapkan strategi penetapan harga yang tepat untuk produk mereka. Nah, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menentukan strategi penetapan harga yang tepat untuk produk dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal, yaitu yang pertama menetapkan tujuan pemasaran. Tujuan pemasaran adalah hasil yang ingin dicapai oleh perusahaan dengan melakukan aktivitas pemasaran. Tujuan pemasaran mempengaruhi strategi penetapan harga produk dengan cara menentukan arah dan prioritas perusahaan dalam menetapkan harga produk. Perusahaan harus menetapkan tujuan pemasaran yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan berbatas waktu. Yang kedua, ada menentukan biaya produksi. Biaya produksi adalah jumlah uang yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membuat atau membeli produk. Biaya produksi mempengaruhi strategi penetapan harga produk dengan cara menentukan batas bawah harga produk. Perusahaan harus menetapkan harga produk di atas biaya produksi agar dapat memperoleh laba. Yang ketiga, ada menentukan permintaan pasar. Permintaan pasar adalah jumlah produk yang diinginkan oleh pelanggan pada tingkat harga tertentu. Permintaan pasar mempengaruhi strategi penetapan harga produk dengan cara menentukan potensi penjualan dan laba perusahaan. Perusahaan harus menetapkan harga produk sesuai dengan permintaan pasar agar dapat memaksimalkan penjualan dan laba. Langkah keempat yaitu menentukan posisi pesaing.
Posisi pesaing adalah kondisi dan kinerja relatif dari perusahaan lain yang menawarkan produk yang serupa atau berbeda di pasar yang sama. Posisi pesaing mempengaruhi strategi penetapan harga produk dengan cara menentukan tingkat persaingan harga di pasar. Perusahaan harus menetapkan harga produk sesuai dengan posisi pesaing agar dapat bersaing dan membedakan diri dari pesaing. Yang kelima, menentukan nilai produk. Nilai produk adalah manfaat yang diperoleh pelanggan dari membeli dan menggunakan produk dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Nilai produk mempengaruhi strategi penetapan harga produk dengan cara menentukan batas atas harga produk. Perusahaan harus menetapkan harga produk di bawah batas atas harga produk agar dapat menarik dan mempertahankan pelanggan. Dan langkah terakhir yaitu menentukan regulasi pemerintah. Regulasi pemerintah adalah aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur aktivitas bisnis. Regulasi pemerintah mempengaruhi strategi penetapan harga produk dengan cara menentukan batasan dan kewajiban perusahaan dalam menetapkan harga produk. Perusahaan harus menetapkan harga produk sesuai dengan regulasi pemerintah agar dapat mematuhi hukum dan menghindari sanksi. Dari langkah-langkah yang telah disebutkan sebelumnya dapat dilihat bahwa menentukan strategi penetapan harga yang tepat untuk produk dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal perusahaan merupakan proses yang kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan analisis dan evaluasi yang menyeluruh dan sistematis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal tersebut agar dapat menentukan strategi penetapan harga yang tepat untuk produk. Selain itu, perusahaan juga harus menerapkan strategi penetapan harga yang konsisten dan koheren dengan tujuan, kondisi, dan sumber daya perusahaan. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai mengevaluasi dan menyesuaikan strategi penetapan harga. Perlu diketahui bahwa perusahaan itu harus mengontrol dan mengukur kinerja serta dampak harga produk dengan efektif dan tentunya efisien. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan strategi penetapan harga dengan kondisi pasar yang berubah-ubah. Proses ini melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data tentang harga produk, penjualan, laba, pangsa pasar, citra merek, atau loyalitas pelanggan. Pengukuran dan pengendalian membantu perusahaan memahami kinerja strategi penetapan harga, perubahan di pasar, dan peluang serta ancaman yang dihadapi perusahaan. Perusahaan dapat mengevaluasi dan menyesuaikan strategi penetapan harga produk dengan menetapkan indikator kinerja, mengumpulkan data, menganalisis data, menginterpretasikan data, dan membuat keputusan serta tindakan. Indikator kinerja mempengaruhi evaluasi dan penyesuaian strategi penetapan harga produk dengan menentukan kriteria dan standar yang digunakan untuk menilai kinerja serta dampak harga produk. Data mempengaruhi evaluasi dan penyesuaian strategi penetapan harga produk dengan menyediakan bukti dan fakta yang dapat digunakan untuk mengukur dan menginterpretasikan kinerja dan dampak harga produk. Perusahaan harus menganalisis dan menginterpretasikan data dengan menggunakan metode yang sesuai, objektif, dan kritis. Keputusan dan tindakan yang diambil oleh perusahaan tentunya harus tepat, cepat, dan efektif. Dalam kondisi pasar yang berubah, evaluasi dan penyesuaian strategi penetapan harga produk harus dilakukan secara terus-menerus. Perusahaan harus mengukur dan mengendalikan kinerja dan dampak harga produk dengan efektif dan efisien, serta membuat keputusan dan tindakan yang tepat dan cepat untuk menyesuaikan harga produk sesuai dengan kondisi pasar yang berubah-ubah. Di sini ada studi kasus yang saya ambil, yaitu studi kasus pada Silver Queen. Siapa sih yang nggak tahu Silver Queen? Yang merupakan merek coklat batangan yang terkenal di Indonesia. Silver Queen ini telah berdiri sejak tahun 1950.
dikelola oleh PT Petra Food, perusahaan yang juga mengelola merek Ceres dan Delphi, dan berkantor pusat tentunya di Indonesia. Nah, Silver Queen telah dikenal sebagai merek coklat premium di Indonesia yang terkenal dengan kualitas dan rasa otentiknya. Tak hanya itu, Silver Queen juga menawarkan berbagai varian rasa yang dapat memenuhi selera para konsumennya, mulai dari varian klasik dengan rasa milk coklat, dark coklat, hingga white coklat. Ada juga varian dengan kacang almond, kacang kenari, dan kismis yang memberikan sensasi gurih dan legit yang unik pada setiap gigitannya. Selain rasanya yang lezat, tentu saja coklat Silver Queen dikemas dengan desain yang elegan dan menarik, sehingga cocok sebagai hadiah untuk orang terdekat atau sebagai cemilan di waktu santai. Karena kualitas dan keberagaman produknya yang luar biasa, tak heran jika Silver Queen menjadi salah satu merek coklat paling populer di Indonesia. Namun, keberhasilan merek ini juga dipengaruhi oleh strategi penetapan harga yang cerdas dan tentunya inovatif. Jadi, strategi harga seperti apa sih yang digunakan oleh Silver Queen? Nah, Silver Queen ini menggunakan beberapa strategi harga. Yang pertama itu ada strategi harga berdasarkan nilai. Silver Queen menetapkan harga yang mencerminkan nilai produk bagi konsumennya. Hal ini meliputi kualitas, khasiat, rasa, kemasan, dan citra merek. Silver Queen menggunakan bahan-bahan alami dan berkualitas serta teknologi modern dan higienis dalam memproduksi produknya. Kemasan yang menarik dan informatif juga menjadi ciri khas produk Silver Queen. Citra merek Silver Queen didukung oleh promosi yang efektif seperti iklan dan endorsement dari toko-toko terkenal. Dengan strategi ini, Silver Queen mampu memberikan nilai tambah bagi konsumen, yang membuat mereka bersedia membayar harga yang lebih tinggi daripada harga pasar. Yang kedua yaitu strategi harga premium. Nah, Silver Queen menetapkan harga yang lebih tinggi daripada harga pasar loh. Hal ini bertujuan untuk menciptakan citra produk yang berkualitas, eksklusif, dan prestisius. Silver Queen menargetkan segmen pasar yang berpenghasilan menengah ke atas, yang mengutamakan kualitas dan gaya hidup. Produk-produk Silver Queen memiliki varian rasa yang beragam seperti coklat susu, coklat putih, coklat karamel, coklat kacang, dan coklat crispy yang dapat memenuhi selera dan kebutuhan konsumen yang berbeda-beda. Dengan strategi ini, Silver Queen mampu menciptakan loyalitas konsumen yang membuat mereka tidak mudah beralih ke produk coklat lainnya di pasar. Dan strategi harga yang terakhir yaitu strategi harga diskriminasi. Dan perlu diketahui juga bahwa Silver Queen ini menetapkan harga yang berbeda untuk konsumen yang berbeda berdasarkan waktu, tempat, atau kondisi pembelian. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan penjualan dan mengoptimalkan keuntungannya. Contohnya itu, Silver Queen menetapkan harga yang lebih rendah untuk produk yang dijual secara online daripada produk yang dijual secara offline. Silver Queen juga menetapkan harga yang lebih rendah untuk produk pada periode tertentu, seperti saat hari raya, ulang tahun, atau hari kasih sayang. Dalam strategi ini, Silver Queen juga menetapkan harga yang lebih rendah untuk produk yang dijual dalam paket daripada produk yang dijual secara terpisah. Hal ini untuk meningkatkan volume penjualan dan memberikan keuntungan lebih bagi konsumen. Itu dia beberapa strategi penetapan harga yang digunakan oleh Silver Queen. Selanjutnya yaitu kita masuk ke sesi terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari paper ini yaitu penetapan harga adalah metode yang digunakan untuk menentukan harga suatu produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. Hal ini biasanya didasarkan pada biaya produksi, tenaga kerja, iklan, dan margin keuntungan. Penetapan harga sangat penting untuk strategi pemasaran dan dapat mempengaruhi pendapatan perusahaan.
Harga yang tepat dapat menciptakan permintaan yang optimal dari konsumen dan mitra bisnis, sehingga membantu perusahaan mencapai keuntungan. Namun, menentukan strategi penetapan harga yang tepat di lingkungan bisnis yang dinamis merupakan tugas yang sulit. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi strategi penetapan harga, seperti deregulasi, pembeli yang terinformasi, persaingan global yang ketat, pertumbuhan lambat di pasar, dan peluang bagi perusahaan untuk memperkuat posisi pasar. Tapi tenang aja nih, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam penetapan harga produk, seperti penetapan harga berbasis biaya, permintaan pasar, kompetitor, dan nilai. Penting bagi perusahaan untuk mempertimbangkan tujuan, kondisi, dan sumber daya yang dimiliki sebelum memilih pendekatan harga yang tepat. Untuk menentukan strategi penetapan harga produk, perusahaan juga harus melakukan analisis menyeluruh terhadap produk, pasar, dan lingkungan bisnis. Beberapa aspek yang dapat dianalisis meliputi biaya produksi, target pasar, posisi pesaing, tingkat permintaan, strategi pemasaran, dan faktor-faktor psikologis pembeli. Seluruh faktor harus dipertimbangkan secara holistik dan dinamis agar perusahaan dapat menetapkan strategi penetapan harga yang tepat untuk produk mereka. Setelah penetapan harga produk, perusahaan harus tetap mengukur dan mengendalikan kinerja dan dampak harga produk untuk menyesuaikan strategi penetapan harga produk. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah menetapkan indikator kinerja, mengumpulkan data, menganalisis data, menginterpretasikan data, dan membuat keputusan dan tindakan. Dalam menghadapi kondisi pasar yang berubah-ubah, evaluasi dan penyesuaian strategi penetapan harga produk merupakan proses yang kontinu dan iteratif. Keputusan dan tindakan harus tepat dan cepat untuk menyesuaikan harga produk sesuai dengan kondisi pasar. Itu dia presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dari saya, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.